Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di bab bunyi latihan 1 untuk fisika peminatan. Di nomor 1, soalnya bunyi merambat pada besi dengan kelajuan 5000 meter per detik jika massa jenis bunyi 8000 kg per meter kubik. Berapakah modulus elastisitas besi? Kita tandain dulu aja ya. Ini kelajuannya adalah V, ini rho. Berarti modulus elastisitasnya adalah tinggal akar dari modulus elastisitas per, ada yang menyebutnya E, ada yang menyebutnya Y ya. Modulus elastisitas itu saya sebutnya E saja. Ini per rho, berarti V kuadrat kali rho adalah E nya, sehingga kita bisa dapatkan nih nilai E nya, modulusnya itu V kuadrat 5000 kuadrat dikali rho nya yaitu 8000, berarti E nya adalah 8 kali 25 ya, berarti 2 kali 10 pangkat 11. Itu jawabannya per Newton meter persegi. Di nomor 2, seutas dawai panjangnya 100 cm, kita sebut L-nya, bergetar dengan nada atas pertama berfrekuensi F1 ya. Tentukan panjang gelombang di dawai. Yang kedua, cepat rambat gelombang di dawai. Yang C, frekuensi nada dasar dawai. Dan D, frekuensi nada atas kedua dawai. Untuk menentukan panjang gelombang, kita tahu bahwa ketika terjadi nada atas pertama, maka panjang dawainya itu akan sama dengan panjang gelombangnya, sehingga kita bisa langsung dapat nih panjang gelombangnya, yaitu 100 cm atau 1 meter ya, ini 1 meter. Kemudian yang B, cepat rambat gelombang di dawai. Ingat, cepat rambatnya berarti lambda kali frekuensinya. Berarti cepat panjang gelombangnya 1, frekuensinya 400, berarti 400 meter per second ya, karena cepat rambat. Kemudian yang C, ditanyakan frekuensi nada dasar dawai. Frekuensi nada dasar dawai berarti F0 ya. F0 itu V per 2L. Berarti cepat rambatnya 400 dibagi 2 kali panjangnya 1 meter. Berarti 200 Hz. Kemudian yang D, frekuensi nada atas kedua. Untuk ini kita bisa pakai perbandingan saja ya. F2 banding F0 itu 3:1. Berarti F2-nya, nada atas keduanya adalah 3 kali nada dasar. Nada dasarnya adalah 200, berarti 600 Hz. Di nomor 3, nada atas pertama pipa organa terbuka yang panjangnya 40 cm beresonansi dengan pipa organa tertutup. Jika pada saat beresonansi jumlah simpul pada kedua pipa sama, tentukan panjang pipa organa tertutup. Kita beri tanda saja ini ya, pipa organa terbuka. Panjangnya berarti ini LB saja, beresonansi dengan pipa organa tertutup. Ingat, dari pipa organa terbuka yang panjangnya 40 cm ini, kita jadi tahu bahwa katanya pada saat beresonansi jumlah simpul kedua pipa sama. Ingat ya, jumlah simpul kedua pipa sama. Nah, ingat, ketika nada atas, ini saya coba tuliskan saja ya biar jelas ya. Ketika pipa organa terbuka, nah ini LB saya sebutnya, panjangnya adalah 40 cm. Di sini katanya ingat ya, nada atas 1 itu ada 2 simpul. Oke, pahami ya. Kemudian saat beresonansi jumlah simpul sama. Berarti
pipa organa tertutup, ingat saat beresonansi, saya tuliskan saja ya, saat beresonansi, kalian pahami lebih pelan, jumlah simpul sama katanya. Jumlah simpulnya sama. Ini menunjukkan bahwa pada pipa organa tertutup, dua simpul, punya dua simpul nih. Ada dua simpul. Itu sama dengan nada atas ke satu. Nah, frekuensi nada atas satu pipa organa terbuka itu akan sama dengan frekuensi nada atas satu pipa organa tertutup. Ingat, frekuensi nada atas ke satu organa terbuka akan sama dengan frekuensi nada atas ke satu pipa organa tertutup. Nah, itu cara bacanya. Berarti saat terbuka di sini V cepat rambatnya adalah sepanjang LB. Sedangkan yang tertutupnya V itu ini 4/3 LT. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan sehingga kita bisa dapatkan nilainya nih. Berarti LB sama dengan 4/3 LT. LB-nya kan 40 tuh cm. 4/3 LT. Berarti LT-nya adalah 30 cm. Jadi itu panjang pipa organa tertutupnya. Di nomor 4, taraf intensitas bunyi sebuah mesin adalah 60 desibel. Ingat, ini sebagai catatan saja ya. 1 bel itu sama dengan 10 desibel. Itu ya. Seperti 1 meter itu sama dengan 10 desimeter. Oke, sekarang taraf intensitas bumi sebuah mesin itu 60, berarti taraf intensitas satunya. Dengan acuan intensitas ambang pendengarannya itu ya 10⁻⁻12. Kemudian jika taraf intensitas bunyi di dalam ruang pabrik yang menggunakan sejumlah mesin itu adalah 80 desibel, ini T2-nya. Yang ditanyakan adalah jumlah mesinnya. N-nya ada berapa katanya. Bagaimana kita menentukannya? Jadi untuk menentukan ini kita tinggal gunakan persamaan ini aja. TI2, TI1 mula-mula ya, ditambah 10 log N2 per N1. Berarti 80 sama dengan 60 ditambah 10 log N yang ditanyakan per mula-mula 1 kan. Berarti di sini 20 sama dengan 10 log N. Berarti 2 sama dengan log N. Atau log 100 sama dengan log N. Berarti N-nya adalah 100 mesin. Gitu. Oke. Coba kalian pahami nilai konsep logaritmanya kembali agar kalian bisa mengerjakan soal-soal tentang taraf intensitas ya. Terakhir di nomor 5 kita perhatikan seorang anak A berdiri pada jarak 8 meter dari pengeras suara S yang menghasilkan frekuensi 170 Hz. Oleh karena posisinya, anak A akan mendengar 2 gelombang bunyi karena pemantulan dan perambatan langsung. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per detik, bagaimana interferensi yang diamati oleh anak tersebut? Kalau kita pahami, interferensi yang terjadi ini diakibatkan karena ada selisih perbedaan jarak bunyi yang sampai ke telinga si A. Jadi kita coba cek selisih jaraknya antara ketika lurus 8 meter dengan ketika terpantul. Kalau kita amati di sini kita buat segitiga ya. Ini 4 meter.
Kalau ini 3 meter, berarti ini adalah 5 meter. Ya, berarti dari sini delta S-nya adalah 10 dikurangi 8, yaitu 2 meter. Nah, ini menunjukkan adanya interferensi maksimum. Interferensi maksimum itu ketika kelipatan dari satu panjang gelombang. Jadi nilai ini adalah lambdanya. Berarti frekuensi ini panjang gelombang layangannya ya, berarti ya 2 meter. Berarti frekuensi yang didengar ini bisa, nah dari sini hasilnya cepat rambat dibagi panjang gelombangnya. Cepat rambatnya 340 meter per second dibagi panjang gelombangnya 2, berarti 170 Hz, yaitu sama dengan 170 itu ya. Jadi ini frekuensi yang didengar oleh si A. Bila kita amati dari yang diketahui ya, pengeras suara menghasilkan frekuensi 170, tetapi ternyata hasil dari pemantulan juga berbentuk frekuensi 170. Berarti baik karena pemantulan ataupun perambatan langsung, anak tersebut sama-sama mendengar frekuensi yang sama, yaitu 170 Hz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sudah mengerjakan 5 soal yang sudah dibahas sebagai pembukaan dalam mempelajari dan memahami soal-soal bunyi ya. Kalian perhatikan dengan seksama tahapannya agar kalian bisa siap menghadapi tes online-nya.